Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rival Aditya dari kelas R2E kelompok 9. Video PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas fonologi bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi bahasa Indonesia, saya akan membahas materi tentang akibat distribusi. Apa kalian tahu akibat distribusi? Akibat distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Akibat distribusi ini akan terjadi perubahan bunyi yang disebut dengan aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan juga netralisasi. Dikutip dari buku Abdul Khair 2019 halaman 99. Masih dalam pengertian akibat distribusi. Dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 42, pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata tengah kata atau akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses, seperti aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan juga netralisasi. Perubahan bunyi yang terjadi akibat distribusi meliputi aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan juga netralisasi. Apa sih aspirasi itu? Dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 42, aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara, sehingga terdengar bunyi H pada letupan konsonan yang mengalami aspirasi bunyi. Seperti pada contoh kata baharu, jatuh menjadi jatuh, Sabtu menjadi Sabtu. Masih dalam pengertian aspirasi. Dikutip dari buku Abdul Khair tahun 2019 halaman 99, aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara hingga keras sehingga terdengar bunyi H. Misalnya, bunyi pada kata hujan menjadi hujan. Proses terjadinya aspirasi. Bunyi yang mengalami proses aspirasi disebut aspiran. Proses aspirasi sendiri merupakan proses artikulasi sekunder atau sertaan letupan yang muncul setelah bunyi tak bersuara yang dilambangkan dengan H. Misalnya, bunyi konsonan letup bersuara B, D, C, G, dan H jika berdistribusi di awal dan di tengah kata cenderung diaspirasikan sehingga terdengar sebagai bah, dah, cah, gah. Aspirasi pada konsonan tersebut terdengar pada kosakata bahasa Indonesia. Contohnya pada kata baharu, dahagu, Jawa, dan garpu. Jenis-jenis konsonan dalam aspirasi. Yang pertama, ada konsonan hambat bersuara bilar-bilar P dan B. Yang kedua, ada konsonan hambat bersuara alveolar atau dental D. Yang ketiga, ada konsonan hambat bersuara palatal J. Dan yang keempat, ada konsonan hambat bersuara velar G. Sehingga terdengar suara bah, pah, dah, jah, gah. Yang pertama, konsonan hambat bersuara bilar-bilar P dan B. Penghambat artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas, seperti bunyi P dan B. Perbedaan di antara keduanya ialah P sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan B adalah lunak bersuara. Bunyi B dalam bahasa Indonesia, contohnya pada kata jawab, huruf B diucapkan sebagai P, jawab. Berikutnya ada konsonan hambat bersuara alveolar atau dental D. Konsonan yang terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya adalah gigi atas. Bunyi yang dihasilkan adalah T dan D. Bunyi dental T adalah konsonan keras tak bersuara, sedangkan D adalah lunak bersuara dan hambatannya lebih pendek daripada T. Contoh bunyi T dan D adalah pada kata pantai dan pantai. Semua bunyi D pada akhir kata diucapkan sebagai T, walaupun ditulis dengan huruf D.
Misalnya pada kata murid dan murid. Berikutnya ada konsonan afrikat bersuara palatal J. Konsonan yang terjadi bila artikulator aktifnya adalah tengah lidah dan artikulator pasifnya adalah langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah C dan J. Perbedaan antara bunyi C dengan J adalah C sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan J adalah konsonan lunak bersuara. Contohnya, bunyi pada kata C dan J pada kata jurang dan curang. Yang keempat ada konsonan hambat bersuara velar G. Konsonan yang terjadi bila artikulator aktifnya adalah pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak, bunyi yang dihasilkan adalah K dan G. Perbedaan antara K dengan G adalah K sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan G adalah konsonan lunak bersuara. Contoh bunyi pada kata kaya dan gaya. Berikutnya ada pelepasan. Apa sih pelepasan itu? Yang dimaksud dengan pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup tanpa hambatan atau letupan. Lalu diserentakan dengan bunyi berikutnya yang diucapkan. Jadi hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Misalnya bunyi P adalah bunyi hambat letup bersuara, tapi pada kata tetap dilafalkan tanpa hambat letup. Dikutip dari buku Abdul Khair 2019 halaman 100. Masih dalam pengertian pelepasan, pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan, tetapi tidak dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Jadi hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Contohnya bunyi P adalah bunyi hambat letup bersuara. Pada kata tatap muka, huruf P dilafalkan tanpa hambat letup. Begitu juga bunyi T, yang sebenarnya berupa bunyi hambat letup pada kata tempat nenek, dilafalkan tanpa hambat letup. Dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 42. Berikutnya adalah jenis-jenis pelepasan. Jenis-jenis pelepasan meliputi lepas tajam atau lepas penuh. Yang kedua adalah lepas nasal. Yang ketiga adalah lepas sampingan, dan yang keempat adalah pengafrikatan. Pengertian lepas tajam atau lepas penuh. Pengertian lepas tajam yang pertama dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 42. Lepas tajam atau lepas penuh yaitu pelepasan alat-alat artikulasi dari titik artikulasinya yang terjadi secara tajam atau penuh, yang ditandai dengan tanda titik-titik di bagian atas bunyi letupan, misalnya pada kata kecap. Pengertian lepas tajam yang kedua dikutip dari buku Didi Ahyadi tahun 2004 halaman 27. Lepas tajam atau lepas penuh adalah pelepasan yang terjadi karena adanya letupan yang artikulasinya terjadi secara penuh, suatu hambat letup yang dikunci ditandai dengan tanda titik-titik di atas bunyi letupan yang dilepaskan. Contohnya pada kata tempat. Proses terjadinya lepas tajam atau lepas penuh. Misalnya, suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, jika berada pada pengunci kata, proses letupannya dilepaskan atau dihilangkan. Bunyi lepas tajam ditandai dengan tanda titik-titik di atas bunyi letupan yang akan dilepaskan. Misalnya pada kata sebut dan kata mantap. Berikutnya, pengertian lepas nasal. Pengertian lepas nasal yang pertama dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 43. Lepas nasal itu suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi nasal di depannya. Misalnya, suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, letupannya dilepaskan melalui keluarnya udara lewat rongga hidung. Jika bunyi letup itu berdistribusi sebelum bunyi nasal yang hormogan, pelepasan ini ditandai dengan N. Misalnya, pada kata tempat nasi, T dan N. Pengertian lepas nasal yang kedua dikutip dari buku Didi Ahyadi tahun 2004 halaman 27.
Lepas nasal adalah suatu kejadian pelepasan yang terjadi karena terdapat bunyi nasal di bagian depan yang biasanya ditandai dengan N. Di atas sampingkan bunyi yang dilepaskan. Contohnya pada kata denyut nadi, T dan N. Proses terjadinya lepas nasal. Kejadian tersebut berasal dari suatu letupan yang dilepaskan melalui udara yang melewati rongga hidung. Letupan tersebut kemudian didistribusikan sebelum bunyi nasal hormongan. Lepas nasal ditandai dengan N di atas sampingkan bunyi yang dilepaskan. Misalnya P dan M atau P dan lepas nasal N. Lepas nasal itu dapat dilihat pada contoh kata tatap muka P dan M dan TN pada kata tempat nenek. Yang ketiga, pengertian lepas sampingan. Pengertian lepas sampingan yang pertama dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 43. Lepas sampingan yaitu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi sampingan di depannya. Suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, letupannya dapat dilepaskan secara sampingan. Jika konsonan letup tersebut berdistribusi sebelum bunyi sampingan L, misalnya terdapat pada kata calon lurah N dan L. Dikutip dari buku Didi Ahyadi tahun 2004 halaman 27. Lepas sampingan yaitu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi sampingan di bagian depan. Letupan pada lepas sampingan ini biasanya dilepaskan sampingan, jadi bunyi letup tersebut akan berdistribusi sebelum terjadinya bunyi sampingan. Bunyi sampingan biasanya diberi tanda L di bagian atas kanan bunyi yang akan dilepaskan. Contohnya pada kata tempat lama T dan L. Proses terjadinya lepas sampingan. Lepas sampingan ditandai dengan L di atas samping kanan dari bunyi yang dilepaskan. Misalnya PL atau P lepas sampingan. Lepas sampingan itu dapat dilihat pada contoh kata cukup, luas, P dan L, dan TL pada contoh kata cepat, lupa. Berikutnya, pengafrikatan. Pengertian pengafrikatan pertama dikutip dari buku Abdul Khair tahun 2019 halaman 100. Yang dimaksud pengafrikatan adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Pengafrikatan biasanya ditandai dengan T. Misalnya pada kata tempat menjadi tempat, serat menjadi serat, berat menjadi berat. Pengertian pengafrikatan kedua dikutip dari buku Ahlan Hussein tahun 2000 halaman 43. Pengafrikatan terjadi jika bunyi letup hambat yang seharusnya dihambat dan diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Contohnya pada kata badut menjadi baduts, kata alot menjadi alots, kata alpukat menjadi alpukats. Proses terjadinya pengafrikatan. Dalam hal ini, setelah hambat letup dilepaskan, lalu bunyi digeserkan secara perlahan-lahan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan jalanan arus udara hingga udara terpaksa keluar dan bergeser. Artikulasinya menjadi hambat geseran, bukan hambat letupan. Bunyi T pada kata alat menjadi alats, hebat menjadi hebats, adat menjadi adats. Berikutnya ada harmonisasi vokal. Pengertian harmonisasi vokal yang dikutip dari buku Didi Ahyadi tahun 2004 halaman 30. Harmonisasi vokal merupakan sebuah fenomena linguistik di mana dalam sebuah bahasa berada penyesuaian vokal. Penyesuaian ini biasanya terjadi pada silabel pertama yang terbuka dan silabel kedua yang tertutup. Contohnya pada kata ember, emas, dan efektif diucapkan dengan bunyi E. Pengertian harmonisasi vokal yang kedua dikutip dari buku Abdul Khair tahun 2019 halaman 100. Harmonisasi vokal adalah proses penyamaan vokal pada silabel pertama terbuka dengan vokal pada silabel kedua yang tertutup. Umpamanya terdapat pada kata sate, onde-onde, dan bunyi E. Tetapi pada kata karet, coret, dan kontet diucapkan sebagai bunyi E.
Harmonisasi vokal karena pengaruh distribusi E. Pada kata bebek, ketek, dan seret dilafalkan sebagai bebek, ketek, dan seret. Jadi, meskipun pada silabel terbuka, bunyi E itu dilafalkan sebagai E juga. Hal ini terjadi karena pengaruh atau dari distribusi E yang terdapat pada silabel kedua yang tertutup. Peristiwa inilah yang disebut dengan istilah harmonisasi vokal. Jenis-jenis silabel pada harmonisasi vokal. Yang pertama, ada harmonisasi vokal pada silabel pertama fonem I. Dan yang kedua, harmonisasi vokal pada silabel kedua fonem E dan A. Harmonisasi vokal pada silabel pertama fonem I. Fonem I mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada titik silabel terbuka atau silabel tak berkoda. Contohnya seperti pada kata kini dan sapi. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik dan lirik. Yang kedua, harmonisasi vokal pada silabel kedua fonem E dan A. Fonem E mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate dan berabe. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel tertutup. Seperti contoh pada kata monyet dan ember. Fonem A secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A, baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti contoh pada kata apa, padam, dan kata dua. Berikutnya adalah netralisasi. Pengertian netralisasi yang pertama dikutip dari buku Abdul Khair tahun 2019 halaman 100. Netralisasi adalah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Misalnya bunyi B pada kata jawab bisa dilafalkan pada bunyi P dan juga sebagai B. Sehingga kata jawab itu bisa dilafalkan sebagai jawab dan jawab. Pengertian netralisasi kedua dikutip dari buku Mas Nur Muklis tahun 2008 halaman 122. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk mencermati kasus ini biasanya dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara menentukan pasang minimal, misalnya pada kata baran menjadi barang, kata paran menjadi parang. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal. Setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Bunyi letupan bersuara D dan tak bersuara T dalam netralisasi. Bunyi konsonan letupan bersuara D pada akhir kata berubah menjadi konsonan tak bersuara T. Adalah oposisi bersuara tak bersuara. Pada akhir kata itu dinetralisasikan dari konsonan bersuara menjadi tak bersuara. Perubahan konsonan D menjadi konsonan T pada akhir kata disebabkan oleh pengaruh lingkungan fonem tersebut. Perubahan fonem tanpa membedakan fonem lain disebut alternasi fonemis. Dengan kata lain, netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh pembatalan perbedaan fonem pada posisi tertentu. Contohnya pada kata surut menjadi surut dan kata abad menjadi abad. Jenis-jenis netralisasi. Yang pertama ada netralisasi arkifonem dan netralisasi variasi fonem. Netralisasi arkifonem yakni
Golongan fonem yang kehilangan kontras pada posisi tertentu. Netralisasi arti fonem biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti D yang ditulis dengan huruf kapital yang memiliki alternasi atau varian fonem T, dan fonem D seperti pada kata lafal babat untuk babat dan babat. Jadi T dan D bukan alofom dari D. Yang kedua ada netralisasi variasi fonem. Netralisasi variasi fonem yakni suatu fonem yang bervariasi dengan fonem lain dalam satuan kata tanpa mengubah makna. Fonem yang dapat menggantikan posisi fonem lain tanpa membedakan makna hanya sebagai variasi saja. Contohnya, pada kata telur menjadi telor, kata ubah menjadi obah. Berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data-data dalam pembahasan di atas, pengaruh bunyi karena distribusi diklasifikasikan atas aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan juga netralisasi. Pada penulisan analisis data di atas, disarankan agar penutur bahasa Indonesia 1. Meminimalisasi letupan-letupan bunyi akibat pengaruh bahasa Indonesia. Yang kedua, menghindari interferensi fonetik dari bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyadari benar pengaruh dan pemengaruh bunyi dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, tidak menjadikan pengaruh dan pemengaruh bunyi dalam bahasa Indonesia sebagai suatu hal yang direncanakan atau disengaja, apalagi menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Sekian pemaparan materi akibat distribusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.